Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pemasaran strategik pada Lion Air. Sebelumnya anggota kami itu ada Firly Eka Putri, Gulo Nurmai Karunia, dan juga Michelle Wijaya. Oke, untuk latar belakangnya Lion Air itu sendiri, ini merupakan maskapai penerbangan swasta terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Rusdi Kirana dan Kusnan Kirana pada tahun 1999, yang dimana maskapai ini mulai beroperasi pada 30 Juni tahun 2000 dengan penerbangan pertama dari Jakarta ke Pontianak. Sejak awal berdirinya, Lion Air berkomitmen untuk menyediakan layanan penerbangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat Indonesia dan juga berhasil tumbuh menjadi salah satu maskapai terkemuka di Asia Tenggara. Lion Air didirikan dengan tujuan untuk mengisi kekosongan dalam pasar penerbangan murah di Indonesia yang pada saat itu maskapai penerbangan Indonesia masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dengan harga tiket yang relatif tinggi. Dengan visi yang menyediakan transportasi udara yang dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, Lion Air pun memulai operasinya dengan menggunakan pesawat Boeing 737 seri 200. Seiring dengan meningkatnya permintaan penerbangan murah, Lion Air pun mulai memperluas armadanya. Mereka menjadi salah satu pelanggan terbesar Boeing dengan pesanan yang mencakup ratusan pesawat, termasuk model Boeing 737-900ER dan Boeing 737 MAX 8. Lalu pada tahun 2011, Lion Air mencetak sejarah dengan memesan 230 pesawat Boeing senilai 21,7 miliar USD yang merupakan pesanan terbesar dalam sejarah Boeing pada saat itu. Lalu, Lion Air juga tidak hanya fokus pada rute domestik, tetapi juga memperluas jaringannya ke berbagai destinasi internasional. Maskapai ini mengoperasikan penerbangannya ke berbagai negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, serta beberapa destinasi di Asia Timur dan Australia. Pengembangan rute ini bertujuan untuk menghubungkan Indonesia dengan lebih banyak destinasi di kawasan serta meningkatkan pariwisata serta bisnis internasional. Lion Air juga mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan beberapa anak perusahaan seperti Wings Air, lalu juga ada Batik Air yang menawarkan layanan full service. Selain itu, mereka juga mendirikan Malindo Air di Malaysia dan Thai Lion Air di Thailand yang memperluas jangkauan operasional mereka di luar Indonesia. Untuk kompetitor domestiknya sendiri itu, yang pertama ada Garuda Indonesia yang merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang mengoperasikan penerbangan domestiknya secara domestik maupun internasional dan juga bersaing langsung dengan Lion Air di banyak rute. Lalu yang kedua itu adalah Citylink. Jadi Citylink ini merupakan anak perusahaan dari Garuda Indonesia dan juga mengoperasikan penerbangannya domestik di Indonesia. Lalu yang ketiga itu adalah Batik Air yang merupakan anak perusahaan dari Lion Air Group. Jadi Batik Air ini tuh menawarkan penerbangan dengan layanan penuh selain maskapai berbiaya rendah. Juga maskapai ini bersaing dengan Lion Air pada rute-rute tertentu dan juga maskapai penerbangan layanan penuh lainnya di wilayah ini. Untuk selanjutnya ini ada kompetitor internasional yang dimana ini ada 5. Yang pertama itu ada AirAsia Group, yang dimana AirAsia ini adalah salah satu maskapai bertarif rendah terbesar di Asia dengan operasi yang luas di Asia Tenggara. AirAsia Indonesia ini bagian dari grup yang bersaing langsung dengan Lion Air dalam rute-rute internasional dan domestik, menawarkan tarif rendah dan jaringan rute yang luas. Lalu yang kedua ini ada Jetstar Asia, yang dimana Jetstar Asia ini bagian dari Qantas Group yang beroperasi di berbagai rute di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Maskapai ini menawarkan tarif kompetitif dan merupakan pilihan populer di kalangan penumpang yang mencari penerbangan murah namun dengan layanan yang baik. Lalu yang ketiga ini ada Scoot, yang dimana maskapai bertarif rendah dari Singapore Airlines Group
ini juga beroperasi di berbagai rute di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Scoot bersaing dengan Lion Air dalam menawarkan tarif rendah dan layanan ke berbagai destinasi internasional. Lalu yang keempat ini ada Malaysia Airlines. Ini merupakan maskapai nasional Malaysia, yang dimana Malaysia Airlines ini menawarkan penerbangan full service ke berbagai destinasi di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Maskapai ini juga bersaing dengan Lion Air dalam menarik penumpang yang mencari layanan premium. Lalu yang kelima, ini ada Thai Airways, yang dimana ini merupakan maskapai dari Thailand. Ini menawarkan penerbangan full service dan memiliki jaringan rute yang luas di Asia Tenggara. Mereka bersaing dengan Lion Air dalam menawarkan penerbangan antar negara di kawasan ini. Di sini ada faktor kompetisinya. Yang pertama ada harga tiket. Lion Air ini dikenal dengan tiketnya yang terjangkau, namun kompetisi di segmen low cost carrier sangat ketat dengan kehadiran AirAsia, CityLink, dan Scoot yang juga menawarkan harga bersaing. Lalu yang kedua ada layanan dan fasilitas, di mana meskipun fokus pada tarif rendah, Lion Air ini harus bersaing dalam hal layanan dan fasilitas dengan maskapai lain yang mungkin menawarkan lebih banyak kenyamanan atau layanan tambahan. Yang ketiga ada jaringan rute, di mana jaringan rute ini menjadi luas menjadi keunggulan Lion Air. Namun maskapai lain seperti Garuda Indonesia dan AirAsia juga memiliki jaringan yang ekstensif, baik domestik maupun internasional. Yang keempat ada keselamatan dan reputasi. Insiden keselamatan yang pernah dialami Lion Air ini menuntut mereka untuk terus meningkatkan standar keselamatan mereka. Kompetitor dengan reputasi keselamatan yang lebih baik seperti Garuda Indonesia bisa menjadi pilihan penumpang yang mengutamakan aspek tersebut. Nah, lalu di sini ada pemasaran strategik Lion Air. Di sini yang pertama ada harga kompetitif, yang dimana Lion Air ini menawarkan tiket dengan harga lebih rendah dibandingkan kompetitor untuk menarik segmen pasar yang luas. Yang kedua ada promosi dan diskon. Nah, Lion Air ini mengadakan promosi dan diskon, terutama selama musim liburan dan untuk rute baru melalui berbagai saluran pemasaran. Lalu yang ketiga ini ada kerjasama dan aliansi. Mereka melakukan kerjasama dengan agen perjalanan, hotel, dan maskapai lain untuk menawarkan layanan terpadu dan paket perjalanan menarik. Lalu yang keempat ini ada diversifikasi layanan melalui grup Lion Air yang mengoperasikan beberapa maskapai dengan model bisnis berbeda, yaitu ada Batik Air, Wings Air, Malindo Air, Thailand Air, untuk melayani berbagai segmen pasar. Lalu yang kelima ini ada pemanfaatan media sosial dan digital marketing. Lion Air ini aktif di media sosial dan platform digital untuk mempromosikan penawaran khusus, berinteraksi dengan pelanggan, dan membangun citra merek. Selanjutnya yang keenam ada peningkatan layanan pelanggan, di mana ini memudahkan pemesanan tiket dan check-in melalui sistem online, serta menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Yang ketujuh, program loyalitas, yaitu mengembangkan program loyalitas yang menawarkan insentif seperti poin, tiket gratis, dan diskon khusus bagi pelanggan setia. Yang kedelapan ada ekspansi jaringan rute, di mana menambah rute baru dan meningkatkan frekuensi penerbangan untuk menjangkau lebih banyak destinasi domestik dan internasional. Yang kesembilan ada pemasaran lokal dan internasional. Di sini Lion Air menargetkan pasar domestik dan internasional melalui kampanye pemasaran yang disesuaikan, bekerja sama dengan otoritas pariwisata dan agen perjalanan. Dan yang terakhir ada inovasi dan teknologi. Lion Air berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi, operasional, dan kenyamanan penumpang seperti aplikasi seluler dan sistem manajemen armada. Selanjutnya ada analisis lingkungan internal dan eksternal Lion Air. Di mana lingkungan internal yaitu lingkungan pemasaran, mencangkup pemahaman tentang persaingan industri penerbangan, regulasi pemerintah, tren ekonomi, dan teknologi. Faktor internal seperti rute penerbangan, harga, dan citra merek juga dapat diperhatikan. Lalu dalam lingkungan sumber daya manusia, Lion Air memperhatikan rekrutmen, pelatihan, budaya perusahaan, manajemen kinerja, kompensasi, kesejahteraan karyawan, dan keseimbangan kerja dan juga kehidupan.
Lalu untuk lingkungan eksternalnya ada sosial ekonomi, di mana Lion Air mencakup preferensi dan perilaku pelanggan, kondisi pasar, harga bahan bakar, dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir ada iklim dan cuaca, di mana kondisi cuaca dan iklim dapat mempengaruhi operasional penerbangan seperti perubahan musiman, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan cuaca yang dapat mempengaruhi jadwal penerbangan, keamanan, dan efisiensi operasional. Nah, yang terakhir ada pembahasan tentang analisis SWOT Lion Air, di mana kekuatan dari Lion Air ini yang pertama sumber daya manusia yang berkualitas, yang kedua pemasaran dan promosi atau iklan yang kuat, dan yang ketiga itu ada armada pesawat terbang yang banyak. Kelemahannya yang pertama ada birokrasi internal yang menghambat pengambilan keputusan atau struktur perusahaan, yang kedua ada layanan yang belum full service, dan yang ketiga sering mengalami gangguan teknis operasi pada pesawat terbang. Dan untuk opportunitiesnya, yang pertama ada perkembangan teknologi pesawat, yang kedua ada pertumbuhan demand angkutan udara, dan yang terakhir ada pertumbuhan angkutan udara. Dan untuk ancamannya, yang pertama ada masuknya kompetitor maskapai penerbangan baru, yang kedua ada fluktuasi harga tiket, daya tawar pengguna jasa angkutan udara, dan yang terakhir ada ketersediaan moda angkutan alternatif.